Oke. Nah, sini kita akan ngebahas tentang ternak uang ya. Tangga ternak uang. Tangga yang awal ada tabung cash 10 juta ya. Dipersiapkan tangga untuk pondasi ya, membentuk pondasi. Lalu ada tangga kedua, ada lunasi semua hutang kecil kecuali KPR ya. Dan tangga yang ketiga ada simpan 3 sampai 6 bulan dana darurat. Tangga keempat investasi minimal 20% dari income. Dan tangga kelima bikin dana pendidikan anak. Tangga keenam lunasi KPR secepat mungkin. Tangga 7 kekayaan abadi dan berbagi. Lanjut tangga yang pertama. Tangga yang pertama ini kalian harus setidaknya memegang uang atau sebesar 10 juta sebagai aset liquid di rekening bank untuk menjaga-jaga supaya ada kendala atau apa-apa kedepannya bisa diatasi dengan baik ya. Dan tangga kedua, semua utang kecil seperti kartu kredit, pay letter, apalagi pinjol agar bebas dari tunggakan kecuali KPR. Kecuali KPR ini kan KPR bersifatnya utang besar ya, jadi nggak bisa langsung dilunasi atau dicicil. Dan ini sifatnya skala kecil ya, bukan skala besar. Lanjut ke tangga yang ketiga, simpan dana darurat 3 sampai 6 kali dari total pendapatan di aset liquid. Stabilnya mungkin di 5 sampai 6% per tahun. Nah, dana darurat ini untuk teman-teman yang mempunyai dana lebih ya, terutama ketika teman-teman ingin invest, teman-teman harus diperhatikan dana daruratnya sesuai atau tidaknya itu tergantung pendapat teman-teman, tergantung kebutuhan juga. Dan tangga keempat adalah investasikan 20% pendapatan ke aset yang bisa bertumbuh 10 sampai 15% per tahun. Nah, pendapatan teman-teman misalnya 5 juta ya. 5 juta dikurang 20%. Ini 20% untuk teman-teman yang sudah mempunyai tunggakan atau apa atau biaya anak atau selain bagainya ya. Ini berlaku untuk teman-teman yang mempunyai tanggungan. Dan kalau gimana kalau teman-teman tidak memiliki tanggungan, teman-teman bisa alokasikan ke portofolio teman-teman sebesar 80% dari hasil pendapatan. Dan teman-teman mencari aset yang bertumbuh sekitar 10 sampai 15% per tahun. Nah, teman-teman bisa di-compare aja sama inflasi ya. Kalau ingin mendapatkan return besar, teman-teman harus bisa meng-compare-nya sama inflasi yang ada di Indo tentunya. Lanjut 5. Persiapkan dana pendidikan anak. Ini untuk teman-teman yang sekali lagi memiliki tunggakan ya atau tanggungan anak untuk pendidikannya, tapi tidak berlaku juga untuk teman-teman yang belum mempunyai anak ya. Keenam, ini lunasi kredit rumah alias KPR secepat mungkin agar
meringankan beban keuangan jangka panjang. Nah, ketika teman-teman udah terjerumus di lingkaran riba atau KPR ini, teman-teman harus secepatnya mungkin untuk melunasinya, karena ini akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang teman-teman. Lanjut ke nomor 7, membangun kekayaan abadi dan berbagi dengan orang lain. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini membangun kekayaan abadi, atau misalnya teman-teman sudah memiliki apapun itu dan berkecukupan lah, teman-teman setidaknya teman-teman harus diseimbangi dengan berbagi ke orang lain, karena berbagi ini akan menstabilkan, atau ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.